Makanya kita lihat ucapan Ibnu Qayyim, simak baik-baik. Fal asbabu mahallu hikmatillah wa amrihi wa nahi. Sebab itu adalah tempat hikmahnya Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Jadi kita mengerjakan sebab itu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Allah perintahkan kita, kita kerjain. Allah larang, kita nggak kerjain. Ini dalam jamaah. Sebab itu ikhtiar, usaha itu berkaitan dengan takarrub, mendekatkan diri. Makanya perintah dan larangan. Makanya kalau larang jangan dikerjain. Karena toh juga belum tentu dari sana. Kenapa kita ngotot mengerjakan hal yang haram? Oh, hal yang halal aja belum tentu dari situ kok. Itu buktinya hajar. Adapun tawakal muta'alliqun bi rububiyyatihi wa qada'ihi wa qadarihi. Adapun tawakal berkaitan dengan rububiyah Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam. Makanya itu tadi dijelaskan salah satu definisi tawakal kata Ibnu Hajar, jangan melihat ikhtiar, jangan melihat sebab, jangan melihat usaha setelah kita berusaha. Tetap berusaha, tapi hati itu jangan lihat ke sana. Hati itu ke af'alillahi azza wa jalla, ke perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana hajar. Sebagaimana hajar. Ibnu Qayyim mengatakan hati itu diputus. Hati itu ke Allah, badan ke ikhtiar, gitu jemaah. Badan ke ikhtiar. Itu hal yang penting. Yang penting kita berusaha. Dan berusahanya kita itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah, jauhi larangan. Itu. Makanya walaupun kondisi susah kayak sekarang, jangan kerjakan hal yang haram. Ikhtiar, effort, kerjakan yang halal. Kita harus tahu konsep ini. Kenapa sekali? Apa yang menyebabkan orang akhirnya mengerjakan pekerjaan yang haram? Karena hatinya terpaut pada sebab, pada effort. Itu salah satu penyebabnya. Maka dia bilang, kalau gua nggak kerja gini, gua makan apa? Hatinya ke sana, ke pekerjaan itu. Itu kesalahan. Hati harusnya ke Allah. Pekerjaan jangan ke sana. Allah mengatakan, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastatimuni ut'imkum. Kalian tuh kelaparan kata Allah. Kecuali yang aku kasih makan, minta makanan kepadaku. Jadi udah ikat, lo plong gitu. Berobat, plongkan. Adapun berhasil nggak berhasil bukan urusan kita. Bukan urusan. Dan kita yakin Allah kasih yang terbaik buat kita. Makanya kan tadi lihat Imam Ahmad, thiqah, percaya sama Allah. Itu tawakal, percaya. Salah satu bentuk kepercayaan kan, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita percaya pilihan Allah jauh lebih baik daripada ekspektasi kita. Jadi nothing tulus sudah. Yang penting saya udah berusaha. Dan Allah nggak akan sia-siakan usaha hamba. Dan usaha saya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Makanya seperti sekarang kita pakai masker, itu ikhtiar. Tapi hati jangan ke sana. Kita pakai masker karena itu ikhtiar yang Allah dan Rasulnya ridhoi dan ACC halal. Dan kita mengharapkan pahala. Adapun apakah kita terjangkit atau enggak setelah pakai masker, itu urusan Allah. Dan kita yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik.
Dan nggak usah bertumpu pada sebab dan seterusnya. Aduh kemarin dia kena, kemarin anak salaman sama dia segala macam. Ngapain ke sana? Orang banyak kasus suaminya positif, istrinya negatif, itu bukan salaman lagi suami istri. Suami istri itu udah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi dia. Suaminya positif, istrinya negatif. Ada yang istrinya positif, suaminya negatif. Jadi ikhtiar tetap, tapi hati itu jangan ke sana. Hati itu ke Allah. Makanya biar tenang. Serahkan semua kepada Allah, itu ketenangan. Kalau kita serahkan sama sebab kita, dan sebab kita juga makhluk, ya berantakan kita jamaah. Serahkan sama Allah. Itu poinnya, serahkan sama Allah. Makanya terakhir jamaah sekarang, yang membuat kita berantakan itu bukan karena beratnya masalah, tapi karena kita tidak serahkan masalah kita kepada Allah. Hati kita tertuju pada makhluk dan tertuju pada ikhtiar, usaha, dan apa yang sudah kita lakukan. Makanya nggak enak, nggak plong. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita pikul sendiri tuh beban. Ya capek lah pikul beban. Jangan pikul beban, serahkan sama Allah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, apabila ada dua orang namanya Ali dan Fulan, sama-sama mau naik kereta dari Jakarta ke Surabaya lewat Gambir. Ali ini bawa koper beratnya 60 kilo. Ali bawa koper beratnya 60 kilo. Si Fulan ini bawa koper beratnya 20 kilo. Berangkatlah ke Gambir. Tahu Gambir kan? Kita turun di bawah, keretanya ada di atas. Bawa cuk. Sama-sama turun. Yang satu bawa berapa? Koper bebannya berapa? 60 kilo. Yang satu 20 kilo. Kira-kira yang pegel, yang kecapean ketika sampai di atas siapa? Ali atau Fulan? Mas Ali atau Mas Fulan? Yang 60 atau yang 20 kilo? Jawabannya Ali atau Fulan. Ini matematikanya dapat 9 dulu. Yang sampai atas pegel, capek. Dan ternyata itu koper nggak ada rodanya, udah nggak bisa digorong, harus diangkut. Kira-kira yang sampai atas pegel tuh siapa? Mas Ali atau Mas Fulan? Jawabannya apa? Jawabannya tergantung. Belum tentu belum tentu Mas Ali. Mas Ali begitu sampai panggil porter, mas, saya serahin semua sama Mas ya, saya tunggu di atas. Mas Fulan dia mikul sendiri itu 20 kilo. Akhirnya yang pegel sampai atas siapa? Mas Fulan. Padahal bebannya lebih berat Mas Ali. Tapi Mas Ali nggak mikul sendiri. Mas Ali serahkan sama porter. Sampai sana enak begini-begini dia, santai. Beli kopi dulu. Oh, ketawa-ketawa. Hai. Mas Fulan. Loh mas, kan 20. Ya saya pikul sendiri. Saya nggak serahkan sama porter. Itu menyerahkan sama makhluk yang lemah. Itu aja dampaknya besar. Lalu bagaimana dengan orang yang menyerahkan beban-beban hidupnya kepada Al-Qawi? Al-Qawi yang maha kuat, Al-Jabbar, Al-Ali, Al-Mutakabbir, Al-Wakil. Ya tenanglah hidupnya. Itu yang dikatakan para ulama, tumaknina, tenang tuh hidup. Walaupun banyak masalah.
Walaupun udah jungkir balik toh, ternyata belum ada hasil sama sekali. Mas tuh udah jungkir balik 10 bulan loh, tapi belum ada hasil. Lah nggak masalah. Saya ini jungkir balik bukan hasil, itu urusan Allah. Saya ini takarrub, berusaha. Kapan hasilnya datang, kapan saya dapat, saya serahkan aja sama Allah. Oh itu enak jemaah. Yang penting apa yang lo perintah saya kerjain, yang dilarang saya nggak sentuh-sentuh. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat. Ini bab berarti dalam banget loh jemaah. Yakin dan tawakal ini. Tetap jangan tawakal ternyata nggak buat seorang muslim jadi malas. Justru tampil lebih habis-habisan, tapi secara badan, secara fisik, adapun hati, ia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan membantu kita, khususnya di kondisi yang berat dan tidak normal seperti ini. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.